Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi memiliki batan ayam pisang. Wonten pangarsanipun Kiai Haji Sodik ingkang kawula mulyakaken, mugi-mugi panjenenganipun selalu dipun paring kesehatan, dipun paringi panjang umur, waget ngomong kula panjenengan sedaya kanthi salami-laminipun. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sedherek sedaya ingkang kawula mulyakaken, dalu menika kula panjenengan sedaya tasik bahas masalah salat. Kala wau sampun dipunaturaken kalian panjenenganipun Kiai Sodik masalah fadilah lan keutamaanipun kula panjenengan sedaya nglampahi salat gangsal wekdal. Mila saking menika para rawuh kados ingkang sampun kawula aturaken, semua ibadah itu bisa diterima oleh Allah dengan ketentuan harus al-ilmu bikaifiyatiha, harus mengerti cara ibadah itu sendiri. Kula panjenengan sedaya badhe wudu nggih kedah ngertos carane wudu. Kula panjenengan salat nggih ngoten kedah ngertos carane salat. Mila salat menika sampun kawula aturaken inggih menika aqwalun wa af'alun. Ucapan aqwal ini yang masuk dalam kategori rukun qauli. Wa af'alun dan pekerjaan. Dan pekerjaan ini yang termasuk dalam rukun fi'li. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kita sudah membahas masalah rukun qauli yang pertama kemarin, yaitu masalah takbir. Takbir ini sudah ada ketentuannya, kemarin kita bahas ada 16 ketentuan kita membaca takbir. Di antaranya ketika kita membaca takbir tidak memanjangkan hamzahnya lafdzul jalalah, lafaz Allah. Ini kalau kita memanjangkan maka tidak sah takbirnya. Kalau tidak sah takbirnya maka tidak sah sholatnya. Allah hanya panjang, tidak boleh. Wa maddu ba'i akbar, dan memanjangkan baknya lafaz akbar ini juga tidak boleh. Allahu akbar, tidak boleh, harus pendek. Ini bagian dari syarat dan ketentuan kita membaca takbir. Rukun qauli yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita Allahu Akbar, tapi sebelum kita membahas masalah rukun qauli membaca surat Al-Fatihah, ini ada kesunahan sebelumnya itu, yaitu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yaitu bacaan doa kabiro. Kalau Ahlussunnah itu kabiro walhamdulillahi katsiro ila akhiri. Kalau orang Muhammadiyah lain lagi, tapi sama bacaannya iftitah. Ini hukumnya juga sunnah. Kesunahan kita ini membaca doa iftitah ini juga ada ketentuannya. Kita disunahkan membaca doa iftitah pertama, ayyakuna fi ghairi sholatil janazah. Kalau memang yang kita kerjakan tidak sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Satu. Yang nomor dua, ketentuan kesunahan membaca doa iftitah
yaitu alla yakhaufa fauti waqtil adab, yaitu ketika kita membaca doa iftitah ini tidak akan ketinggalan waktunya, karena waktunya mepet, waktunya sholatnya mepet. Perhatian, nah, subuh ini berarti ya. Perhatian, waktu kurang 10 menit. 10 menit digawe jeding, digawe pipis, kali 5 menit. 5 menit dikelek mepet. Ini tidak boleh membaca doa iftitah karena mepet. Nomor 3, ketentuan kesunahan membaca doa iftitah yaitu alla yakhafal ma'mum fauta ba'di suratil Fatihah. Ketika membaca doa iftitah, makmum ini tidak ketinggalan membaca surat Al-Fatihah. Kalau sekiranya ketika kita membaca surat doa iftitah kita ketinggalan membaca Fatihah, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah. Contohnya apa? Contohnya sholat tarawih, imamnya Allahu Akbar, awake dhewe sik kabira, imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jelas ketinggalan karena bacaan Fatihah di situ cepat. Nah, ketika kita membaca doa iftitah pada waktu itu, ini tidak disunahkan. Dan ketentuan yang nomor berapa tadi? 45, yaitu alla yusri'a bitta'awud awil qira'ah walau kana sahwan. Kesunahannya membaca doa iftitah ini tidak didahului dengan ta'awud. Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabiran. Tidak mendapatkan kesunahan baca doa iftitah. Karena apa? Karena didahului ta'awud. Begitu Allahu Akbar langsung kabiro. Atau tidak didahului dengan basmalah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kabiro walhamdulillah. Tidak kesunahan. Karena didahului dengan bismillahirrahmanirrahim walau kana sahwan. Walaupun dalam ketika mengucapkan ta'awud atau basmalah ini dalam keadaan lupa. Waktu maca kabiro kok maca ta'awud, tetap walau karena sawan walaupun lupa, ini tidak mendapatkan kesunahan membaca ta'awud. Nah jenengan pripun lek maca kabiro, Allahu Akbar langsung kabiro. Itu kesunahannya begitu. Tidak maca ta'awud dulu ndak ya? Ndak ya. Bismillah ya. Kalau baca bismillah kita tidak mendapatkan kesunahan sudah baca kabiro, karena didahului oleh bismillah. Lah ibu-ibu pripun Bu? Maca kabiro sakwise ta'awud apa sakwise bismillah? Jadi tidak usah maca a'udzubillah, tidak usah maca bismillah, langsung Allahu Akbar kabiro. Setelah membaca doa iftitah, yaitu rukun qauli. Yang kedua yaitu membaca suratul Fatihah. Dan ketentuan membaca surat Al-Fatihah syaratnya itu ada 10. Kita membaca surat Al-Fatihah dianggap sah kalau sudah menetapi syarat 10. Apa syarat 10? Pertama, ketika membaca surat Al-Fatihah at-tartib, berurutan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai walab dolin, berurutan. 1. Yang kedua, wal mualah, berkesinambungan, terus menerus, tidak berhenti antara bismillah sampai walab dolin. Nomor 3, wa mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu hurufnya ada berapa? Mi'atun wa thamaniyatun wa salatuna, yaitu 138 huruf.
Dan syarat membaca Al-Fatihah ini menjaga huruf-hurufnya itu